Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita boleh bangun ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendapatkan roti hidup firman itu ya. Firman itu adalah Yesus, Yesus adalah firman, dan Yesus katakan, akulah roti hidup. Setiap pagi kita perlu roti hidup, yaitu firman itu, yaitu Yesus sendiri ya. Saya rasa Bapak Ibu tidak bingung dengan hal itu. Dan kita setiap pagi perlu firman Tuhan. Mari kita dengarkan roti hidup audio pagi hari ini yang membahas beberapa ayat firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita ya. Yohanes 4 ayat 50. Dan saya percaya Roh Kudus akan memuaskan lapar dan dahaga kita. Yohanes 4 ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Bapak, Ibu, Saudaraku, mujizat pertama di Kana adalah air menjadi anggur. Kalau ada pertanyaannya, adakah catatan Alkitab tentang mujizat yang kedua? Ini adalah mujizat yang kedua, di mana seorang pegawai istana mempunyai anak yang sakit. Dia datang kepada Yesus, dan Yesus katakan kepadanya, percaya enggak? Dan dia percaya. Dan dia tidak meminta Yesus datang ke rumahnya. Sebenarnya itu keinginannya. Membawa Yesus datang ke rumahnya. Karena dia pasti orang terpandang, pegawai istana. Dia yakin Yesus akan pasti mau dibawa ke rumahnya. Mungkin dia sudah berpikir akan ada ibadah singkat. Habis itu ada jamuan singkat. Dan setelah itu pasti anaknya sembuh. Karena Yesus datang ke rumahnya. Tetapi Yesus menantang dia. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat dan tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tetapi rupanya waktu Yesus memberikan tantangan seperti itu, Bapak ini percaya. Ya. Dan dia pulang. Dan dia menerima mujizat itu tanpa harus Yesus datang ke rumahnya. Cukup dengan hanya perkataan firman Tuhan yang Yesus berikan. Luar biasa, Bapak ini mendapatkan mujizatnya dengan iman, dengan percaya apa yang Yesus katakan. Bisakah kita seperti itu, Bapak Ibu? Bisakah kita seperti pegawai istana yang anaknya sakit ini, percaya dengan apa yang diucapkan Yesus sudah cukup, dan itu benar adanya. Imannya dia menyembuhkan anaknya. Dan dicatat di dalam Alkitab, ini adalah mujizat kedua yang terjadi di Kana. Ya, luar biasa kota Kana ini ya. Mujizat pertama, air menjadi anggur, itu juga karena iman para pelayan-pelayan. Pelayan-pelayan itu menimba air, memasukkan air ke buyung-buyung itu. Mereka percaya saja. Apakah mereka murid Yesus? Tidak juga. Apakah mereka pernah melihat air menjadi anggur sebelumnya? Tidak juga. Rupanya kota Kana ini banyak dihuni oleh orang-orang yang percaya. Termasuk bapak yang pegawai istana ini. Dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Walaupun tanpa harus Yesus datang ke rumahnya. Dengan perkataannya saja diterimanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marilah kita kembali memiliki iman itu. Dia adalah yang kita tunggu-tunggu, tetapi kita tidak lihat. Dia adalah harapan kita, tapi dia tidak lihat. Tetapi bukan berarti karena dia tidak kita lihat wujudnya, dia tidak ada. Bapak yang memiliki anak yang sakit ini pun, bapak pegawai istana ini, dia tidak memiliki Yesus datang ke rumahnya, tetapi dia memiliki iman itu. Dia punya dasar yang kuat dari perkataan Yesus. Dan itu yang menyentuh hatinya Yesus. Sembuhlah anaknya itu. Satu lagi ayat sebelum kita berdoa. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Marilah waktu kita katakan kita percaya kepada Allah,
kita datang kepada Allah. Tidak mungkin manusia berkenan tanpa iman. Itu kata Ibrani 11 ayat 6. Oleh karena itu, mari kita sekarang berdoa bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, setiap kali kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, kita harus memiliki iman. Kalau tidak, kita tidak berkenan. Kita harus percaya bahwa Allah ada dan Allah sanggup. Tanpa kehadiran Yesus di dalam rumah kita, kita cukup memiliki iman. Kita pun sekarang Yesus ada dalam hati kita, kita percaya dengan iman kok. Bukankah itu cukup? Ya, waktu kita berdoa untuk orang sakit, Tuhan percayakan kita menumpangkan tangan untuk orang sakit. Kita harus percaya Yesus yang di dalam kita. Yesus yang sama menyembuhkan anak pegawai istana ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami, tanda pengagungan kami. Kami berterima kasih. Memang kami tidak memiliki Engkau di dalam rumah kami, tetapi Engkau di dalam hati kami. Dan kemanapun kami pergi, Engkau ada di dalam kami. Itu cukup Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang memiliki pergumulan tantangan disanggupkan. Hanya karena iman kepada Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkuasa kali langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Kami hari ini percaya yang sakit sudah sembuh. Kami percaya ada terobosan-terobosan buat kami. Kami percaya ada sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat ini. Haleluya. Amin. Saya tutup Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa, 1-2 jiwa. Kabarkan bahwa dengan iman Yesus lakukan segala perkara untuk kita. Haleluya. Glory, haleluya.